Hari ini kita akan bahas mengenai sektor energi, teman-teman. Bukan saham energi ya, tapi kita akan bicara mengenai sektor energi. Sektor energi, orang banyak bilang bahwa akhir tahun musim dingin, maka kebutuhan energi akan meningkat, apalagi di Eropa butuh energi yang lebih banyak dari biasa-biasanya, sampai mungkin kurang lebih sampai Januari Februari tahun depan di sana. Dan sekedar informasi, untuk belahan bumi bagian yang utara amat seperti di Swedia, kota Stockholm seperti itu udah salju udah tebel-tebel gitu loh. Udah tebelnya itu benar-benar udah harus pokoknya udah tebel aja deh. Pokoknya udah butuh pendingin gitu ya. Nah, makin lama artinya makin ke arah lebih selatan itu akan semakin dingin, dan pada akhirnya orang akan berpikir, apakah sektor energi akan bagus karena ekspor batu bara contohnya ke negara-negara belahan dunia bagian utara itu semakin meningkat. Saya nggak akan bahas tentang harga komoditasnya, tapi saya akan bahas lebih ke saham-sahamnya langsung di sana. Karena apa? Mau harga komoditasnya naik, tapi kalau harga sahamnya turun, ya sama aja, nggak ada untungnya buat kita. Kan seperti itu. Kok bisa? Bisa aja. Misalnya, contohnya, harga komoditas makin tinggi, tapi ada big fund yang profit taking. Nggak naik toh, ya kan? Oh, tenang aja, retail terus membeli. Nggak bisa, retail jadi exit liquidity-nya big fund. Jadi hati-hati teman-teman. Hati-hati. Opini kita yang membuat kita berpikir, saya harus beli, oke? Karena lagi bagus, itu bisa jadi dimanfaatkan sebagai exit liquidity. Ingat selalu, di stock market yang menjadi exit liquidity lebih banyak perorangan daripada institusi. Oke? Sama, dimanapun juga seperti itu. Teman-teman ke mall, ada bisnis baru, toko baru yang baru buka. Mereka mau jualannya kemana sih? Retail bukan? Ada restoran, ada boba-boba yang baru buka. Mereka jualannya kemana? Retail enggak? Perorangan enggak? Properti, ada dibuka lahan baru, klaster baru, dijual kemana? Perorangan bukan? Nah, jadi teman-teman harus ingat bahwa apa? Bahwa kita harus menjadi smart trader dan profit trader dengan cara untuk lebih cermat dalam menghadapi kondisi yang ada di market. Jangan hanya bermain dan percaya dengan data di luar, tapi kita tidak mengerti kondisi di lapangan. Bisa diikuti di sini ya. Oke, sekarang saya ajak teman-teman untuk melihat chart langsung. Oke, sebentar kita lihat di sini. Nah, udah muncul nih ya. Sip. Nah, di layar ini saya akan kembali dulu ngulas mengenai IHSG yang kemarin sudah sampai kita ulas di sini, oke? Yang udah kita ulas di sini. Nanti kalau teman-teman tonton di rekamannya di YouTube, maka teman-teman akan melihat tampilan murni bentuknya kotak seperti ini. Jadi kalau misalnya di Instagram kan dia agak ini ya, ada tinggi di atas sama ada sesuatu di bawah gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti di YouTube teman-teman akan bisa lihat di sini. Oke, nah jadi untuk ISG teman-teman kita udah bahas sedikit di sini bahwa skenario ISG ada dua plus satu sebenarnya. Skenario pertama adalah ketika dia itu ternyata tidak mampu bertahan di atas support di sini, di berapa nih ya, kurang lebih di 6.950, maka dia tendensinya akan menurun ke batas bawah konsolidasi IHSG yang terbentuk dari sejak awal tahun 2022 ini. Di sini. Ini skenario pesimistis. Oke. Nah, skenario optimistis adalah dari fase konsolidasi yang terjadi di sini. Oke. Yang terjadi di sini. Ini saya gedein dulu ya. Nah, kalau dia berakhir break resisten, tentu bisa lihat ada resisten di sini, maka dia bisa bergerak ke area atas dari range konsolidasi yang terbentuk dari momen yang sama dari awal tahun 2022. Oke, nah ada nggak sih peluang bagi IHSG untuk bisa lebih tinggi dari yang sebelumnya? Yes, bisa teman-teman. Gimana caranya? Caranya adalah, bukan caranya ya, skenarionya.
Skenarionya adalah gimana? Jika dia bisa konsolidasi di kotak merah ini dan tembus resisten dari range konsolidasi ini, maka tendensinya dia adalah bergerak bullish. Nah, konsolidasi bisa dua, di kotak merah, sebelum break all time high dia konsolidasi dulu, atau dia langsung naik break all time high tapi habis itu konsolidasi dulu. Ini skenario tetap sama, yaitu adalah tendensi naik. Itulah kenapa skenario adalah 2 plus 1. Jadi di skenario kedua yang optimistis ini ada 2 jenis skenario gitu teman-teman. Jadi itu yang teman-teman perlu lihat, bahwa indeks kita memang sedang berada di dalam persimpangan arah dalam range konsolidasi yang lebar. Nih, ini dia range konsolidasinya itu adalah ini. Jadi dia mau naik terus, dia mau turun terus selama dalam kotak hijau, ya dia sedang konsolidasi. Bukan krisis. Oke, bukan krisis, tapi range konsolidasi doang koreksinya. Nah, sekarang saya akan ajak teman-teman untuk ke moving average di sini. Oke, ke moving average. Wow, ini jadi banyak banget ya indikatornya. Oke, ini saya hilangin dulu MA50 dan 100-nya. Maka teman-teman bisa lihat di sini bahwa sekali, 2 kali, 3 kali dia menembus MA200, tapi tendensi adalah naik selama dia bisa berada di atas MA200 kembali. Nah, dengan kondisi konsolidasi yang terjadi di IHSG yang berada di atas MA200, maka secara teknikal, secara tren, IHSG berada dalam fase konsolidasi dalam tren naik. Beda ya kalau dia kondisinya kayak Dow Jones waktu Januari awal tahun ini. Nih, coba nih saya mau kasih lihat. Nah, Dow Jones konsolidasi di sini, misalnya nih ya, konsolidasi di sini. Nah, di sini nih, yang ini nih. Saya ganti deh kotaknya jadi merah. Nah, teman-teman lihat ya, konsolidasi. Tapi dia di atas atau di bawah MA200. Oh, di bawah MA200. Terjadilah kasus dia bearish. Dari level 34.000, 35.000 jadi tinggal 28.000 di sini. Dan tentu bisa lihat di sini pada dasarnya Dow sekarang sudah, nah coba lihat ya, sekali, 2 kali, 3 kali dia akhirnya mencoba menembus resisten MA200 yang kuat dan dia sudah berhasil menembus. Jadi skenario Dow ini menyimpang dikit ya. Dia kalau dia konsolidasi di area merah ini, biru deh, biru. Nih di sini ya. Maka tendensinya dia adalah bullish, teman-teman. Tendensinya adalah bullish. Jadi skenario bearish sudah selesai saat ini. Skenario sudah selesai dan bisa jadi pola Dow ini mirip-mirip kayak dulu di sini. Bisa jadi seperti itu ketika pandemi. Oke, kita balik ke IHSG. Kita balik ke IHSG karena kita mau cek jadi dengan skenario moving average tadi. Nah, teman-teman bisa silakan jawab di Instagram ataupun di YouTube. Kira-kira arah IHSG lebih masuk akal naik atau lebih masuk akal turun di sana, teman-teman. Oke, silakan dijawab dan pastikan ketika Anda menganalisa saham, analisalah apa adanya, tidak pakai opini. Karena opini itu membunuh kita. Kenapa? Saya suka banget. Saya jadi lupa dengan segala hal yang lain. Saya sebel banget. Saya jadi selalu berpikir jelek, dan jelek. Gitu ya teman-teman ya. Nah di Instagram sudah banyak yang jawab naik. Kalau di YouTube kita lihat nih. Kalau di YouTube banyak yang jawab. Oh belum. Gue di YouTube belum banyak yang jawab. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya mengenai IHSG. Skenario adalah turun tapi dalam range konsolidasi, atau naik konsolidasi area all time high baru breakout, atau breakout dulu baru konsolidasi. Tapi dengan bantuan indikator tambahan, ini bukan call a friend sekedar untuk membenarkan skenario, bukan. Pakai MA200, maka Anda akan melihat bahwa indeks kita sedang konsolidasi dalam tren jangka panjang yang masih relatif positif.
gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai sektor komoditas. Sebentar, kalau di YouTube ininya udah, di sini saya akan tulis peluang di Instagram ya. Saham energi akhir tahun. Ini saya pin, jadi teman-teman usahakan konteks pembahasan kita adalah mengenai energi. Bukan saham energi ya, sektor energi. Oke, kita akan mulai teman-teman. Kita akan mulai di sini. Saya akan masuk ke saham batubara dulu. Saham batubara dulu. Kalau bicara saham batubara, maka yang teringat pertama kali adalah ini somehow ini adalah top of mind. Adaro, teman-teman. Adaro di sini. Nah, gimana kondisi Adaro? Kita pakai moving average. Maka teman-teman bisa lihat bahwa wah, ini coret-coretan tim kami nih. Nah, coret-coretan tim kami nih. Ini jadi saya hapus dulu ya. Adaro ini rebound setelah mencapai MA 100 dan kenaikannya itu tertahan di area MA 50 dekat-dekat sini. Maka kita bisa expect Adaro ada potensi konsolidasi kurang lebih di area kotak biru. Nah, kayak gini ya. Di area kotak biru. Tren jangka panjang menengah naik, jangka pendek juga naik, tapi kalau secara harga ya dia tren jangka pendeknya masih konsolidasi, tapi menengah panjangnya adalah naik. Kalau Adaro ini bisa keluar atau menguat ke atas MA 50 ini, maka dia tendensinya adalah ke atas kembali. Setidaknya dia mengarah ke all time high. Tapi untuk sekarang gimana? Sekarang menunggu konsolidasi dulu. Teman-teman bisa spekulatif buy on weakness ketika mencapai MA 100 dan sell on strength ketika mencapai MA 50. Nah, kalau saya ajak teman-teman menggunakan profit trader modul, maka skenario seperti apa? Nah, ini adalah kotak dari hasil pembentukan MA. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa range support bagi Adaro ada di, saya tarik ke sini. Ini dia. Lihat nih, yang titik-titik merah. Oke, dan resisten Adaro ada di, saya turunin ke bawah. Nah, di sini, titik-titik merah di sini. Ini adalah range konsolidasi Adaro. Kalau dia kuat dan menembus area resisten, maka target selanjutnya ada di titik-titik biru. Swing high-nya di sini. Nih kelihatan nggak ya? Nih. Nah, gitu ya. Lebih kelihatan ya di sini ya. Nah, kalau dia bisa dilewati, maka dia tendensinya adalah break all time high. Nah, ini di profit trader modul. Jadi modul yang membuat Anda menganalisa dengan konsisten karena modulnya itu selalu sama ketika kita membuka saham apapun. Oke, ini Adaro. Abis Adaro apa? Abis Adaro adalah ITMG. Nah, ITMG. Oke. Nah, ITMG gimana? Saya ke yang konvensional dulu ya. Konvensional dulu di sini. Oke, kalau kita lihat konvensional, ini saya hapus dulu di sini. Maka, ini mirip-mirip nih Adaro dengan ITMG, di mana dia ketahan MA 50 dan sudah ada berada di atas MA 100. Maka skenario ITMG adalah kotak warna biru ini. Konsolidasi dulu. Nanti ending dari konsolidasi, kalau dia bisa naik, maka dia tendensinya adalah break all time high. Kayak gitu ya, kurang lebih. Kalau kita pakai profit trader modul gimana? Nah, ini saya hapus dulu. Nah, di profit trader modul ini, maka teman-teman bisa lihat bahwa nih kalau di Instagram kelihatan gak ya? Kalau di YouTube sih harusnya kelihatan nih. Nih, ini ada garis titik-titik merah di sini. Ini adalah swing high, maka dia koreksi. Oke, maka dia koreksi. Maka range konsolidasi bagi ITMG ada di kisaran, ini batas atasnya, batas bawahnya di sini. Nah, kita lihat lawannya, ada garis putus-putus merah di sini, yang di bawah di mana? Oh, di sini. Oke, ini adalah range konsolidasi dari ITMG. Kalau mampu dilampaui, kalau dia bisa bertahan di atas sini, misalnya nih ya, ini saya ganti warna jadi merah gitu ya. Kalau dia bisa bertahan di atas kotak merah ini, maka tendensi adalah ke, coba lihat, ada nggak ini? Garis putus-putus biru, ini adalah target selanjutnya, all time high-nya. Jadi skenario-nya lebih ke konsolidasi untuk menentukan tren selanjutnya adalah uptrend atau sideways atau downtrend kembali.
Gitu ya teman-teman ya. Udah seperti ini. Nah, ini Adaro. Habis Adaro apa ya? Habis Adaro ITMG lalu PTBA. PTBA. Wah, jauh ya. PTBA belum ya. No. Jadi, untuk PTBA tidak untuk dibeli menjelang akhir tahun. Coba kita lihat pakai ini. Aduh, berat banget teman-teman. Lihat nih, ini adalah area resisten kuat nih untuk PTBA. Ini berat banget nih. Jadi senaik-naiknya PTBA ke sini. Habis itu udah selesai. Sayang. Nggak worth it teman-teman. Kalau mau memaksimalkan akhir tahun, carilah di atas EMA 200. Oke? Di atas EMA 200. Nih, ketahan di sini doang nih. Udah. EMA 50 dan 100. Habis itu gimana? Balik lagi ke bawah. Nah, kalau secara moving average, maka teman-teman bisa lihat di sini ada dua resisten kuat. Pertama di sini moving average. Yang kedua di mana teman-teman? Ini ada gap. Nah, ini ada gap.